Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Metikers, kembali lagi di portal podcast remaja terdidik SMK Al Asia. Bersama saya Tiara dari Sekbid 4. Kali ini kedatangan guru-guru kita dari SMK Al Asia. Halo Ibu, boleh perkenalkan diri dahulu? Halo, nama saya Ibu Hesti Permatasari. Saya mengajar di SMK Al Asia untuk mata pelajaran matematika. Kalau saya Bu Indah Maulana Nur, saya di SMK Al Asia sebagai guru bahasa Indonesia. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas tentang motivasi dan mimpi. Motivasi dan mimpi adalah salah satu petunjuk arah dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita di masa depan. Motivasi sangat penting karena dapat dapat menyemangatkan proses. Motivasi sangat penting karena dapat menyemangatkan belajar dalam proses menjadi lebih baik. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung ke Bu Hesti dan Bu Indah. Bu, kalau boleh tahu, gimana sih pengalaman Ibu saat masih di bangku sekolah? Kalau untuk saya sama seperti anak-anak lainnya. Jadi memang untuk saya di sekarang ya menjadi guru matematika itu bukan berarti mungkin berpikir berarti ibu dulu pinter kali ya matematikanya seperti itu. Itu jadi pengalaman saya untuk di SMP, bangku SMP, untuk di mata pelajaran matematika, memang saya tidak seperti anak-anak yang untuk nilai matematikanya tinggi gitu. Jadi saya untuk mengambil jurusan matematika itu memang banyak hambatan-hambatannya. Jadi ketika SMP itu nilai saya itu di bawah KKM. Jadi kalau sekarang itu kan rapot tidak ada ini ya Bu Ida ya, nggak ada nilai merahnya ya. Kalau dulu ada kan? Kalau dulu ada. Jadi kita itu rapot itu benar-benar nilai murni. Kalau nilainya 5 berarti merah, tintanya tinta merah gitu. Memang untuk hambatan ketika saya di sekolah seperti itu ya. Cuma alhamdulillah mungkin saya dapat melewati hambatan itu. Kalau Bu Indah gimana Ibu? Sama waktu jenjang SMP, saya juga pada kayak anak pada umumnya tapi tepatnya di pelajaran bahasa Indonesia itu karena mungkin sekolah saya kan dulu siang, jadinya jam 12 itu baru mulai sekolah, jadi gantian sama anak yang pagi kan. Tetapi mendapati guru bahasa Indonesia yang kurang interaksi sama anaknya. Jadi misalkan bahasa Indonesia tuh kita sore, udah pelajaran terakhir gitu ya, udah ngelihat pengen pulang juga gitu. Jadi kayak membosankan, kayak banyak banyak banget tulisan bacaan gitu. Dan gitu gurunya lebih ke ngerangkum. Jadi jarang latihan gitu. Jadi saya di bahasa Indonesia tuh males banget waktu itu. Tetapi saya motivasi kayak apa ya? Saya bisa nih ngelewatin males ini di bahasa Indonesia gimana ya? Itu nanti setelah duduk di SMA. Jadi saya banyak-banyak latihan buat buat naskah atau buat tulisan seperti cerita kayak gitu-gitu mulai nanti dari SMA. Kesempatannya di SMP. Jadi Bu Indah suka Indonesia itu dari SMA ya? Dari mulai dari SMA kan. Jadi kalau waktu SMA itu masih ada rasa malasnya, ada gitu interaksi sama gurunya juga susah gitu, sulit Kurang gitu. gitu ya? Kurang. Kalau Bu Hesti tertarik matematika itu dari kapan kira-kira? Sebenarnya saya sudah tertarik ya, dari SMP saya sudah tertarik dengan matematika. Bukan nggak bisanya itu bukan karena gurunya atau apapun, enggak. Kayaknya memang dari dalam diri saya sendiri sih. Jadi ketika saya dapat nilai yang memang merah di rapot, itu ayah saya itu memanggil saya. Jadi ada kebiasaan kita di sore hari itu kita suka main gerobak ya. Jadi ayah saya narik saya pakai gerobak, saya di belakang. Itu ayah saya ngomong nilainya merah ya di rapot, nilai matematikanya. Itu saya sebenarnya udah takut ya. Cuma ayah saya bilang nggak apa-apa,
nanti coba lagi. Nah, dari situ, dari motivasi itu sih sebenarnya. Jadi saya pengen membuktikan kepada ayah saya bahwa saya bisa. Jadi apa? Ayah saya berpesan, nggak apa-apa, kamu belum bisa sekarang. Jadi bukan nggak bisa, belum bisa sekarang. Yang penting ingat adab kamu dulu kepada guru yang harus kamu perbaiki, gitu. Jadi akhirnya dimulai situ kelas 9, saya ingat banget itu setiap guru matematika saya jalan di lapangan, itu misalkan beliau di ujung, saya di ujung, itu saya bakalan nyamperin beliau. Jadi sekedar untuk mencium tangannya. Karena ajaran ayah saya seperti itu. Jadi sampai saya senang banget ketika beliau itu guru saya memegang kepala saya. Karena saya gemesnya itu karena saya nggak pernah bisa, gitu. Nggak pernah bisa. Jadi saya selalu membawain tasnya, ngisi tinta spidolnya, hanya itu aja. Jadi untuk itunya belum bisa. Sampai saya lulus nilai saya 6, stuck di 6. Kalau itu yang nilai ibu meningkat, dan itu ibu dari kapan? Nah, itu saya mulai di kelas 10, saya mulai berpikir tuh, saya analisis. Jadi saya mulai menganalisis apa ya yang salah dari saya, dari cara saya belajar, gitu. Saya mau menganalisis. Oh iya, berarti saya harus lebih berusaha. Jadi waktu pas saya SMA kelas 10, itu saya sudah mempunyai rancangan 3 tahun ke depan saya harus apa, 5 tahun ke depan saya harus apa, gitu. Jadi saya kelas 10, oh ya saya mau ngambil apa nanti jurusan di bangku kuliahannya. Jadi saya mau ngambil kebidanan, berarti saya harus masuk IPA. IPA itu matematikanya adalah 6 jam pelajaran, gitu. Jadi seminggu ada 3 kali, ya. Kalau IPS kan cuma 2 ya, cuma 2 ya. Jadi berarti saya ketemu lagi nih matematika lebih. Jadi akhirnya saya analisis, oh berarti akhirnya kelas 10 itu saya belajar dari pulang sekolah, kita jam 1 ya, masih jam 1 dulu ya. Kalau sekarang kan sudah sore ya. Nah itu saya belajar di Soma, istirahat, sholat, makan, saya langsung membuka pelajaran matematika. Walaupun saya kelas 10, tapi saya buka lagi di kelas 7 karena saya nggak tahu konsepnya kayak gimana. Saya belajar lagi dari pulang. Tapi memang saya mempunyai dasarnya, itu dasar matematikanya kabar aku saya sudah bisa seperti itu. Akhirnya saya belajar sampai asar, habis itu ngaji jam 7, udah belajar lagi sampai jam 9. Begitu setiap hari. Matematika selalu ada. Jadi itu sudah rutin setiap hari. Rutin setiap hari. Tapi pada akhirnya untuk harian itu memang saya dapat nilai 80, 90, 100. Tapi untuk ulangan harian dan PTS nilai saya 20. Gitu. Turun drastis banget ya Bu? Turun drastis. Jadi bukan setelah itu langsung berhasil. Kalau Bu Indah ngerasa kayak gitu nggak dulu? Ngerasain nggak? Bahasa Indonesia kayaknya nilainya flat aja, se-KKM ya dulu. Kalau aku se-KKM aja. Sedangkan ketika kita mau masuk SMA atau nantinya kuliah PTN kita harus naik ya. Kan harus pas kelas 10 tuh harus ada perubahan nih. Udah gitu kan saya kan nggak minat ke IPA nih, lebih ke IPS. Jadi lebih ke bacaan kan. Di situ saya sebenarnya geografi. Kalau geografi, tapi nanti kalau misalkan mikirin kuliahnya itu kerjanya tuh jauh-jauh, terus kantor, terus susah untuk misalkan kayak izinnya. Itu harus benar-benar dari jauh-jauh hari ya Bu, kalau kantor kayak gitu. Jadi apa ya yang bisa memenuhi kriteria keluarga saya, orang tua saya. Kebetulan kan saya juga anak satunya tuh, jadi mungkin masih ngikutin arahan orang tua ya, nggak bisa jauh-jauh juga. Akhirnya orang tua saya nyaranin, nanti kamu jadi guru aja. Cuman saya bingung nih, jadi guru apa ya? Oh, pas masuk SMA kan suasana yang berbeda nih, karena saya dulu SMP masuk siang, SMA-nya jadi pagi, terus mendapatkan guru bahasa Indonesia yang benar-benar emang latih kita. Jadi
abis materi langsung praktek. Jadi kalau yang nggak tahu nanya, kalau yang mau latihan terus latihan nulis terus kirim ke saya boleh gitu. Jadi nanti saya bimbing kayak gitu. Jadi bisa nanti kamu nulis di mading kayak gitu. Jadi abis saya kayak nilai flat aja jadi bisa naik gitu melalui proses itu dulu, memikirkannya ke depan. Oke, kalau boleh tahu, selama Bu Hesti dan Bu Ida menjadi guru, ada gak sih hambatan dalam mengajar? Mengajar ada. Apalagi pas pertama kali Iya. ngajar nggak sih? Pertama kali ngajar, jadi hambatan saya itu mungkin kita masih dulu idealis banget ya. Iya. Jadi semua anak harus bisa matematika gitu. Padahal kan setiap anak memang punya punya kemampuan yang berbeda-beda gitu. Jadi untuk hambatannya jadi ya seperti itu. Jadi harus kita sebagai guru harus bisa mengacak lagi Iya. ya. Kita guru nggak cuma mengajar tapi kita belajar dari anak juga. Jadi memahami. Tapi memang kalau saya untuk prinsip saya anak memang peserta didik memang nggak harus semua bisa materi kita di matematika, tapi untuk dasarnya memang mereka harus tahu gitu, babat takunya. Untuk yang dasar-dasarnya memang mereka harus tahu. Kalau Bu Indah? Ya kalau misalkan di MPK ada kabar takut. Kalau misalkan di bahasa Indonesia, kalau menurut saya dia bisa dasarnya tuh bisa membedakan. Kayak misalkan antara cerpen dan hikayat itu kan udah berbeda ya. Nah dari bahasa tuh bisa ngebedain aja dulu nih. Kalau misalkan cerpen bentuknya bahasanya lebih ke sehari-hari, sering kita ketemui, mudah gitu, mudah dipahami oleh pembacanya. Tapi kalau misalkan hikayat ada majasnya, ada bahasa sastra Melayunya. Jadi mereka harus bisa ngebedain dulu aja antara teks gitu. Nah kan terus kalau misalkan praktek kayak pidato atau puisi, dia harus bisa dulu dasarnya, misalkan intonasinya kayak gimana, bacanya, terus baca teksnya dulu aja gimana, maksudnya bisa dibaca, dibuat, dia memahami nggak, dapat nggak tuh emosinya di situ, baru bisa diekspresikan. Karena kan setiap siswa pasti punya hambatan ya. Sama saya seperti dulu hambatannya yang seperti itu ya. Tapi pada akhirnya kita harus bisa nih, kita sebagai peserta didik, sebagai siswa, kita harus bisa yang namanya mengenali diri kita sendiri. Nah, mungkin bercerita ke belakang gitu ya, sedikit ya. Itu saya juga mengalami seperti itu. Jadi waktu kelas 10 itu saya PTS, kenapa selalu nilainya kecil padahal nilai harian saya besar? Itu saya sampai dipanggil sama guru saya dulu, sama guru matematika saya. Beliau bilang, Hesti kenapa kok nilai kamu kok kecil gitu kan, padahal nilai harian kamu hampir 100 gitu. Dan LKS itu saya isi, jadi LKS untuk 6 bulan saya isi dalam 3 bulan. Itu dari awal sampai akhir, udah Iya, keisi semua? Dari awal sampai akhir. Akhirnya tapi beliau nggak pernah ngasih tahu. Jadi beliau bilang gini, silahkan kamu cari sendiri, kamu mengenali diri kamu sendiri, gaya belajar kamu seperti apa gitu ya, kamu harus bisa mengenali diri kamu sendiri. Oke. Dari situ saya berpikir apa ya yang kurang gitu ya, yang pada akhirnya saya buat perumusan ya. Oh ya, gaya belajar saya itu kan materi latihan. Iya. Tapi kenapa ketika saya ujian itu semua rumus hilang? Pernah ngerasain gitu nggak? Tidak kan kelas 10 ya? Iya. Kalau enggak keliru gitu. Kalau kelas 10 kan barisan deret ya? Iya. Barisan aritmatika dan deret aritmatika ya? Iya. UN itu kan pasti rumusnya kan ada UN, ada SN. Itu suka lupa kan? Iya, suka tiba. Nah itu dia yang jadi permasalahannya. Itu saya akhirnya selama 1 bulan, dulu belum ada ini ya. Kalau sekarang kan Google udah enak ya. Ada AI juga. Jadi saya ngelihat dari buku. Jadi kita baca buku, ada penelitian di perpustakaan, penelitian itu tentang pendidikan. Saya baca gimana gaya belajar gitu kan. Ternyata belajar itu ada 3 tingkatan. Apa itu Bu, kalau boleh tahu? Jadi waktu pas saya baca itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu kita harus menelaah materi. Yang kedua itu kita latihan. Dan tingkatan yang ketiga itu adalah kita mengajarkan kembali. Jadi itu.
Jadi ketika saya di kelas 10 itu setelah PTS, saya apa namanya ngomong ke teman saya, satu geng itu ada 6 orang. Saya bilang gini, "Heeh." Saya bilang, gimana kalau setiap ada PR kita bahas yuk bareng-bareng gitu. Akhirnya kita bahas bareng-bareng. Jadi setiap ada PR matematika itu saya yang maju ke depan, Yang menjelaskan gitu. yang menjelaskan. Kita ngisi bareng-bareng, tapi saya maju ke depan. Gitu. Nah pada akhirnya mungkin kalau berpikir kayaknya ruginya di saya ya. Iya, karena ya kan kan? temennya Nah, karena kan kalau misalkan saya ngerjain sendiri, nilai saya 100 sendiri kan. iya, Tapi memang itu bukan apa ya? di situ ya. Bukan sih, pemikiran singkatnya itu mungkin iya instannya kayak gitu ya. Instannya. Pemikiran instannya kayak gitu. Tapi untuk pemikiran jangka panjangnya sebenarnya itu ketika kita mengajarkan kembali ya materi itu apa namanya? Kita kan kalau ngajarin lagi itu kan itu terstruktur ya konsepnya. Iya. Rumus begini, keterangan rumus kayak gini, masukin angkanya, hasilnya dapat kayak gitu. Itu kan nanti terserap di otak kita itu semakin lama semakin lama. Jadi apa? Semakin ingat. Ketika ujian tuh waktu pas ujian, oh iya nomor 2, oh yang saya ajarin waktu itu ke teman saya di depan kuis gitu. Itu sebenarnya. Jadi gaya belajar yang akhirnya saya rubah. Jadi materi, lalu apa namanya latihan sendiri. Habis itu saya mengajarkan kembali kepada teman saya. Tapi ketika guru matematika saya melihat itu apa namanya nggak dilarang. Gitu. Iya, karena malah beliau ngomong, nah kamu sudah mendapatkan apa yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Memang itu gaya belajar harusnya. Iya. Jadi gurunya itu nyadar kalau misalkan gaya belajar ibu itu meningkatkan nilai PTS. Jadi guru itu mau mendukung. Karena kan saya berpikir kalaupun apa namanya PR saya nanti sama teman-teman 100, tapi pasti setiap guru itu pasti bisa melihat ya siswa yang benar-benar bisa atau yang memang hanya mencontek aja. Bedakan kita bisa. Jadi kayak gitu. Jadi untuk mengejar apa yang kita cita-citakan memang nggak mudah. Harus butuh proses, harus kita mengenal diri sendiri. Kita juga yang lebih bagus itu kita bisa yang namanya melihat potensi kita. Oke. Dari cerita ibu, Bu Hesti dan Bu Indah, ada gak sih tips untuk para murid yang kayak nilainya masih rendah gitu? Ada gak sih tips? Maksudnya untuk cara belajarnya. Iya. Ya mungkin ya kayak kata Gusti tadi ya, kenali diri sendiri. Mungkin cari dulu nih kelemahannya di mana. Misalkan lemah di bahasa Indonesia atau di MTK. Terus gaya belajarnya gimana? Kalau kayak bahasa Indonesia kan emang gimana ya? Kalau misalkan baca doang itu cuman selewat aja gitu, nanti kalau pulang sekolah udah lupa. Jadi kalau saya kan juga nerapin kamu tuh kalau bahasa Indonesia harus nulis dulu, cari tahu dulu misalkan pengertian ini tuh apa, tujuan teks ini tuh apa. Kayak misalkan kayak anekdot itu kan untuk menghibur para pembaca ya, teksnya itu tuh kamu harus tahu tujuannya, jadi kamu baru bisa buatnya gitu. Jadi kenalin diri sendiri dulu. Cara belajarnya mungkin diubah, yang tadinya hanya membaca bisa lebih banyak latihan lagi atau berdiskusi sama temannya. Seenaknya kita aja ya belajar gimana, jadi bisa masuk ke kita bisa mahamin gitu. Ini nantinya bisa meningkatkan nilainya. Jadi itu dari diri kita sendiri dulu. Cari tahu kelemahannya dulu di mana, pelajaran apa gitu. Ya, dari Bu Hesti dan Bu Indah ada pesan nggak, Bu? Boleh berarti wakilnya. Mungkin pesannya gini ya. Jadi mulai sekarang kenali diri kalian, terus kalian harus punya apa? Punya rancangan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan seperti apa, dan harus punya mimpi. Minimal itu 2 ya, Iya. Indah ya. Karena nggak bisa yang A, bisa ke B. kalian bisa ke B. Kayak saya awalnya pengen jadi bidan, tapi ternyata apa namanya belum tersampaikan gitu ya. Akhirnya karena satu dan lain hal, saya suka matematik, jadi
ambil ke matematika gitu. Jadi jangan sampai terpaku satu gitu. Jalan kalau bisa bercabang. Lakukan apa yang kalian sukai dari sekarang. Seperti itu, apa yang kita sukai. Lakukan apa yang disukai dulu ya. Dan kesannya apa ya? Orang sukses tuh banyak kan ya. Tapi nggak selalu berhasil. Tapi kalau orang berhasil, sudah pasti dia itu beradab dan juga mendapat keberkahan. Itu sih yang pertama. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Adab sama akhlak. Iya. Oke, kesimpulan yang bisa kita dapat dari Bu Hesti dan Bu Ida yaitu teruslah mencoba dan bertekad dalam memotivasi dan mimpi. Karena semua itu butuh proses dan tidak langsung instan. Oke, terima kasih Bu Hesti dan Bu Indah. Sama-sama. Oke. Mungkin podcast kali ini sampai sini saja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.